Bab 1206, Putri Diana. Ketika Susoude memikirkan nasib aneh putri legendaris ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi ngeri. Dia langsung mengerti apa yang dimaksud ayahnya dan berseru, "Ayah, apakah kamu bercanda?" Su Chengfeng berkata dengan ekspresi tegas, "Ini tentang wajah keluarga Su, dan tidak ada ruang untuk bercanda. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan wajah keluarga Su hancur di tangan seorang wanita dengan nama keluarga asing." Pada titik ini, Su Chengfeng mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Meskipun keluarga Su bukanlah keluarga kerajaan Eropa, pentingnya wajah kita tidak kalah pentingnya dengan keluarga kerajaan Eropa itu. Jika ada yang berani menghina wajah keluarga Su, jangan salahkan aku karena kejam. Karena aku bisa melakukan apa saja untuk membela wajah keluarga Su." Su Soude mengangguk sedikit. Dia tahu bahwa apakah mereka keluarga kerajaan, bangsawan, atau keluarga terkemuka, wajah lebih penting bagi mereka daripada apapun. Ayahnya kini mengambil langkah mundur dan meminta pelelangan diadakan secara offline. Ini sama dengan meminta Du Haiking untuk berpikir matang. Jika dia berani mengikuti pelelangan secara langsung tanpa ada keraguan, maka jangan salahkan keluarga Su menjadi kejam. Terkadang, ini hanya tentang memaksa orang lain untuk mengambil keputusan yang lebih besar. Ini seperti dua orang yang saling berhadapan. Salah satu dari mereka belum bisa menahan rasa sakit dan membunuh, tetapi tidak mau melepaskan yang lain. Mereka sering melakukan yang sebaliknya dan langsung memberikan pisau kepada yang lain. Jika pihak lain benar-benar tidak tahu cara mengangkat dan mengambil pisau ini, itu sama dengan membantunya membuat keputusan akhir. Su Chengfeng ingin memindahkan lelang dari online ke offline untuk tujuan ini. Pengurus rumah tangga tua keluarga Du di Jinling segera menerima kabar bahwa pelelangan akan diubah menjadi lelang offline, dan segera melaporkan situasinya ke Du Haiking. Du Haiking bertanya dengan heran, "Bukankah Anda mengatakan bahwa lelang serupa telah dilakukan secara online dalam 2 tahun terakhir? Mengapa kali ini mereka memindahkannya secara offline lagi?" Pengurus rumah tangga tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona kedua, saya juga tidak yakin tentang ini. Saya bertanya-tanya dan tampaknya lelang umum offline lebih transparan." Du Haiking tidak terlalu memikirkannya. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Ayo offline saja. Apakah waktu dan tempat sudah diputuskan?" "Sudah beres." Kepala pelayan tua itu berkata dengan tergesa-gesa, "Senin jam 10 pagi, di aula lelang Paviliun Zhenbao." Paviliun Jinbao. Du Haiking bertanya dengan rasa ingin tahu, apa latar belakang Paviliun Zhenbao ini. Pengurus rumah tangga tua itu memperkenalkan, Paviliun Zhenbao ini adalah klub koperasi di bawah Asosiasi Seni dan Permainan Kota Jinling kami. Klub ini terutama menjual berbagai barang antik dan mengatur serta melakukan berbagai lelang. Bosnya bernama Bao Fugui. Du Haiking mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayo langsung pergi ke Paviliun Zhenbao untuk berpartisipasi dalam pelelangan pada Senin pagi." Pengurus rumah tangga tua itu buru-buru berkata, "Nona kedua, menurut saya, sebaiknya Anda tidak hadir." Du Haiking bertanya dengan heran, "Mengapa?" Pengurus rumah tangga tua itu terbatuk 2 kali karena malu dan menjelaskan, "Ahem. Nona kedua, kedatanganmu ke Jinling telah menyebabkan keributan di Yanjing. Jika kamu masih ingin menghadiri lelang ini secara langsung, pasti akan menimbulkan kontroversi yang lebih besar." Du Haiking tersenyum tenang dan berkata dengan serius, "Apa yang disebut kontroversi tidak lebih dari bahwa Su Soudao dan saya belum bercerai. Meskipun saya belum menceraikannya, saya telah menikah dengannya selama lebih dari 20 tahun dan belum pernah bercerai, dekat dengan pria lain, meskipun tidak ada ambiguitas verbal. Tetapi di sisi lain, Su Soudao, dia terus mengatakan dia mencintaiku, tetapi dia masih memiliki anak perempuan tidak sah di luar sejak lama. Mengapa perilakunya diperbolehkan, dan milikku perilakunya akan memicu kontroversi yang lebih besar?" Pengurus rumah tangga tua itu berkata tanpa daya, "Nona kedua, meskipun masyarakat saat ini telah lama menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, secara alami ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal. Dalam konsep moral kelas atas, selalu ada prioritas yang lebih tinggi untuk laki-laki berselingkuh. Toleransi. Banyak pasangan yang baru pertama kali bahkan menutup mata terhadap hal ini, yang tidak mengejutkan publik." Saat dia berbicara, dia melanjutkan, "Apakah Anda ingat bahwa ada seorang sutradara terkenal yang tidak jelas dengan orang lain, dan istrinya tidak hanya tidak marah, tetapi secara terbuka mengatakan bahwa suaminya memanfaatkannya.
Tetapi di sisi lain tangan, jika seorang wanita adalah seorang hidung belang, Anda akan dimarahi sampai mati di depan opini publik. Du Haiking tersenyum tipis dan berkata, Paman Wang, kamu terlalu khawatir. Saya hanya ingin membeli rumah tempat tinggal Chang Ying. Ini juga merupakan kenangan pribadi saya tentang dia jauh di lubuk hati saya. Selain itu, saya tidak melakukannya ingin tidak akan ada skandal dengan pria lain, apalagi hubungan nyata dengan pria lain. Jika dunia luar tidak bisa mentolerir ini, maka saya tidak membutuhkan toleransi mereka. Pengurus rumah tangga tua itu berkata dengan cemas, Nona kedua, bukan itu yang saya maksud. Maksud saya, tidak apa-apa bagi Anda untuk ingin membeli rumah ini, tetapi situasi saat ini agak istimewa. Kamu dan Su Soudao belum bercerai, jadi menurutku kamu tidak perlu menghadiri lelang ini secara langsung. Bagaimana kalau aku membantumu menemukan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan liburanmu dan membiarkan dia mengambil foto rumah ini atas namamu? Setelah mengambil foto, tidak perlu terburu-buru untuk mengalihkan properti untuk saat ini. Tunggu hingga krisis ini berlalu, atau setelah Anda dan Su Soudao bercerai, barulah Anda dapat mentransfer properti tersebut atas nama Anda berada dalam suasana hati yang buruk. Du Haiking melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Paman Wang, tidak ada salahnya aku merindukan Chang Ying, jadi aku tidak takut dengan bayangan miring meskipun aku tegak. Namun, jika saya tidak salah, tetapi karena saya takut dikritik, saya diam-diam mencari seseorang untuk membantu saya menghadiri pelelangan. Begitu tersiar kabar, orang lain akan mengira saya memiliki hati nurani yang bersalah. Pengurus rumah tangga tua itu menghela nafas dengan sedih, Nona kedua. Ada sesuatu yang ingin saya katakan yang tidak boleh saya katakan, tetapi saya harus mengatakannya. Keluarga Su selalu sangat kejam dalam melakukan sesuatu. Anda juga telah melihat apa yang terjadi beberapa kali waktu yang lalu. Mereka bahkan mampu menjual darah dan daging Anda membuktikan bahwa keluarga ini hampir tidak memiliki integritas moral sama sekali. Jika Anda bersikeras untuk berpartisipasi dalam lelang ini, Anda pasti akan menyinggung perasaan mereka. Petik 2. Du Haiking sedikit mengernyit dan berkata dengan bingung, saya tidak dapat memahami bahwa Su Soudao berada di belakang saya untuk membesarkan anak perempuan saya yang tidak sah selama 20 tahun, dan secara terbuka membawa anak perempuan tidak sahnya untuk hidup di bawah hidung saya selama beberapa tahun. Mengapa tidak adakah yang berpikir bahwa keluarga Su akan menyinggung perasaanku? Pengurus rumah tangga tua itu buru-buru berkata, Nona kedua, banyak hal yang tidak seperti yang kita bayangkan. Dalam masyarakat kelas atas, memang ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Anda juga tidak bisa memiliki ini. Pengabaian secara sadar. Du Haiking sedikit tersenyum, Paman Wang, tidak perlu membujuk saya. Saya sudah mengambil keputusan. Jika Anda tidak membantu saya mengaturnya, saya akan mengaturnya sendiri. Singkatnya, saya harus pergi ke pelelangan ini, dan aku harus pergi dengan murah hati. Pengurus rumah tangga tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela nafas tak berdaya. Oke, Nona kedua, saya akan segera mengaturnya. Pada saat yang sama, villa kelas 1 Thomson. Ye Chen juga menerima telepon dari Chen Zekai. Chen Zekai berkata melalui telepon, Tuan, lelang hari Senin akan diadakan secara offline. Oh, Ye Chen bertanya dengan heran, mengapa diubah menjadi offline? Chen Zekai berkata, saya melakukan penyelidikan di banyak tempat, dan bahkan meminta informan dari Yanjing untuk membantu penyelidikan. Informasi yang diumpankan kembali tampaknya merupakan mediasi keluarga Su. Keluarga Su. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengapa keluarga Su ikut campur dalam pelelangan ini. Saya tidak tahu tentang ini. Chen Zekai berkata dengan jujur, saya belum mengetahui motif keluarga Su. Tetapi Tuan Muda, Anda harus berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Mengatakan itu, Chen Zekai buru-buru menambahkan, alasan utamanya adalah karena rumah ini terlalu sensitif. Ini adalah rumah tua tempat orang tuamu tinggal. Begitu ada orang yang datang untuk memperjuangkan rumah ini, itu akan membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan tertentu dengan milikmu, orang tua. Aku takut keluarga Su akan mengetahui tentangmu melalui ini. Begitu keluarga Su mengetahui tentangmu, aku tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan terhadapmu, tetapi identitasmu pasti tidak akan disembunyikan. Petik 2. Ye Chen berkata setuju, Anda benar, di mana tepatnya pelelangan akan dilakukan pada hari Senin.
Chen Zekai berkata, paviliun harta karun di Bao Fugui adalah tempat Anda dan orang yang disebut ahli metafisika di Hong Kong menawar kerang tridakna di Jinghai. Ye Chen tiba-tiba mengerti dan berkata, saya mengerti, ayo lakukan ini. Saya ingat paviliun Zhenbao memiliki kotak VIP. Anda meminta Bao Fugui menyiapkan satu untuk saya. Jika waktunya tiba, mintalah sopir Anda pergi ke lokasi untuk membantu saya berpartisipasi dalam pelelangan. Saya akan berada di dalam kotak. Amati secara diam-diam. Bab 1207. Ketika Bao Fugui mendengar dari Chen Zekai bahwa Ye Chen akan datang ke paviliun harta karunnya untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dia sangat bersemangat. Dia segera menyiapkan kotak terbesar dan terbaik, dan pada saat yang sama, dia menelepon Ye Chen secara khusus. Begitu panggilan tersambung, dia berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya di sini untuk menghargai Anda. Saya mendengar bahwa Anda akan datang untuk menghadiri pelelangan pada Senin pagi, jadi saya secara khusus memesankan kotak terbaik untuk Anda. Ye Chen bersenandung dan berkata dengan tenang, paviliun Master Bao tertarik, tapi tolong jangan mengungkapkan identitas saya kepada publik kali ini, apalagi berita bahwa saya akan berpartisipasi dalam pelelangan. Bao Fugui berkata tanpa ragu-ragu, jangan khawatir, Tuan Ye. Saya secara pribadi akan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan besok. Tempat lelang akan mencegah orang lain masuk. Wartawan media tidak diperbolehkan datang dalam jarak 100 meter dari lokasi lelang. Paviliun Zhenbao. Anda pada saat itu, Anda dapat langsung menuju ke bagian internal tanpa mengungkapkan identitas Anda selama seluruh proses. Ye Chen berkata dengan puas, bagus sekali. Kalau begitu saya akan bekerja keras. Untuk Master Paviliun besok, di mana? Di mana? Bao Fugui berkata dengan nada menyanjung, merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Ye. Ye Chen tersenyum dan berkata, Paviliun Tuan Bao, mari kita bertemu besok. Baiklah, Tuan Ye, sampai jumpa besok. Setelah menutup telepon, Bao Fugui masih sedikit bingung, dan diam-diam berpikir, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Guru Ye datang ke paviliun Zhenbao untuk berpartisipasi dalam lelang yudisial semacam ini. Paviliun harta karunku mengadakan banyak lelang skala besar sepanjang tahun, termasuk banyak harta karun langka dan langka, tetapi Tuan Ye pada dasarnya tidak pernah datang untuk berpartisipasi. Lelang ini hanyalah lelang yudisial biasa saja. Barang yang dilelang hanyalah sebagian aset yang telah disita pengadilan. Kebanyakan adalah mobil bekas dan rumah bekas. Sama sekali tidak populer. Petik 2. Tidak mungkin lelang seperti itu menarik orang-orang kelas atas untuk berpartisipasi, tapi mengapa Tuan Ye, orang yang begitu kuat, datang sendiri? Barang yang paling berharga adalah villa bekas-bekas. Harga awalnya 6 juta, dan harga pasar diperkirakan hanya lebih dari 8 juta. Tuan Ye tinggal di Thomson Yipin, tidak mungkin melihat properti seperti itu. Meskipun Bao Fugui bingung, dia masih sangat bersemangat memikirkan akan melakukan lebih banyak kontak dengan Ye Chen pada hari Senin. Selama ini, ia juga mendengar bahwa beberapa tokoh terkenal di Jinling telah menerima hadiah dari Ye Chen. Konon pil yang diberikan oleh Ye Chen memiliki efek ajaib berupa kebangkitan dari kematian. Oleh karena itu, dia merasa jika dia memiliki kesempatan untuk lebih dekat dengan Ye Chen, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan obat ajaib yang dapat menghidupkan kembali orang mati. Senin pagi, Ye Chen selesai mandi lebih awal, berpakaian rapi, dan naik taksi ke paviliun Zhenbao sendirian. Lelang ini sendiri tidak ada barang berharganya, sehingga tidak menimbulkan gelombang apapun di Jinling, dan tidak banyak orang yang memperhatikannya. Namun, ribuan kilometer jauhnya di Yanjing, ada banyak pasang mata yang menatap pelelangan ini. Hanya ada satu fokus perhatian orang-orang ini, yaitu Du Haiking, menantu perempuan tertua dari keluarga Su dan istri Su Soudao. Satu hal yang menjadi perhatian semua orang adalah apakah Du Haiking akan menghadiri pelelangan secara langsung hari ini. Beberapa orang berpikir bahwa Du Haiking tidak akan muncul, karena mereka berpikir bahwa keluarga Su pasti akan menekan Du Haiking dalam masalah ini. Bagaimanapun, Du Haiking tidak bisa membiarkan Du Haiking kehilangan wajah keluarga Su. Tetapi beberapa orang berpikir bahwa karena Du Haiking pergi ke Jinling, bekas kediaman Ye Changying, dan bahkan mendaftar untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini, dia pasti akan pergi berdasarkan karakternya, bahkan jika itu berarti pisau dari langit, dia pasti akan melakukannya, pergi. Oleh karena itu, orang-orang baik bahkan membuka pasar taruhan di Yanjing, dan memulai permainan taruhan apakah Du Haiking akan muncul.
rumah tua keluarga Du saat ini. Du Haiking juga siap. Dia sudah memutuskan bahwa dia harus hadir di pelelangan ini, jadi meskipun keluarga Su sangat menolaknya, dia dengan tegas siap untuk pergi. Su Zifei dan Su Ziyu, kakak beradik, berjaga di depan pintu kamar Du Haiking pagi-pagi sekali. Ketika pintunya terbuka, kedua kakak beradik itu langsung melihat ibu mereka yang berpakaian sangat formal. Su Zifei tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Bu, apakah ibu benar-benar akan menghadiri pelelangan itu?" Du Haiking mengangguk sedikit dan berkata, "Saya sudah mendaftar, jadi bagaimana saya tidak pergi?" Su Ziyu berkata dengan cemas, "Bu, kamu tidak boleh pergi. Temanku memberitahuku bahwa semua orang di Yanjing memperhatikanmu sekarang. Mereka mengatakan bahwa jika kamu benar-benar pergi, keluarga Su akan sangat malu. Tidak ada lagi yang tersisa." Du Haiking berkata dengan serius, "Wajah keluarga Su tidak ditentukan oleh saya, tetapi oleh keluarga Su sendiri. Apa yang dilakukan kakek dan ayahmu adalah kunci sebenarnya dari wajah keluarga Su." Su Ziyu berkata dengan penuh semangat, "Bu, saya mengerti maksud Anda. Tetapi situasi saat ini adalah kejadian sebelumnya di keluarga Su tidak dapat diubah. Tetapi jika Anda berhenti berpartisipasi dalam lelang ini sekarang, Su Ziyu keluarga akhirnya bisa menyelamatkan sebagian menghadapi." Du Haiking memandang Su Ziyu dan berkata dengan sangat serius, "Ziyu, ibu tidak pernah peduli dengan apa yang orang pikirkan tentangku, termasuk masalah ini, jadi siapapun bisa berpikir begitu, tapi kamu tidak bisa." "Kamu tahu kenapa?" Su Ziyu menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Lalu dia bertanya, "Bu, kenapa saya tidak bisa?" Du Haiking berkata dengan sangat serius, "Alasan mengapa mereka berpikir saya harus menyelamatkan wajah terakhir keluarga Su adalah karena mereka mengira saya adalah wanita yang sudah menikah. Mereka merasa sebagai perempuan yang sudah menikah, kepentingan keluarga suami harus selalu diutamakan. Kalau suamimu punya kekasih di luar, kamu tidak boleh ribut. Sebaliknya, kamu harus bersikap seolah-olah dunia ini damai dan biarkan semua orang tahu bahwa kamu selalu mengutamakan wajah suamimu." Di mata mereka, di sini, wanita seperti ini bisa disebut orang yang memahami seluruh tubuh. Tapi, menurutku, wanita seperti itu sangat menyedihkan. Kenapa aku harus menganiaya diriku sendiri dan melayani orang lain? Kenapa aku harus menganiaya diriku sendiri dan membantu orang lain? Apakah hanya karena aku perempuan? Berbicara tentang ini, Du Haiking memandang Su Ziyu dan berkata dengan sangat serius, "Ziyu, ibu tidak pernah ingin kamu menikah dengan keluarga suami yang begitu kaya dan berkuasa. Ibu hanya berharap kamu akan menjadi yang terbaik dalam segala hal, apapun yang terjadi keadaan. Mampu menjaga martabatmu sendiri, dan jangan pernah menjadi tipe wanita yang mengutamakan apa yang disebut situasi keseluruhan. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini." Su Ziyu merasa seperti disambar petir saat ini. Dia menatap mata ibunya yang penuh tekad, dan tiba-tiba hatinya dipenuhi kekacauan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, "Mengapa aku harus mengatakan hal itu kepada ibuku? Apakah aku akan menanyakan hal yang sama pada diriku sendiri ketika hal seperti ini terjadi padaku di masa depan?" Su Ziyu, bagaimana kamu bisa sebodoh itu?" Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi dan berkata, "Bu, karena kamu harus pergi, maka aku akan pergi bersamamu." Bab 1208. Detik terakhir Su Ziyu memikirkan wajah keluarga Su. Namun, Su Ziyu tiba-tiba menyadari pada detik ini, meskipun saya dari keluarga Su, saya juga seorang wanita. Jika saya tidak dapat berdiri teguh untuk ibu saya ketika dia menghadapi masalah seperti ini hari ini, di sisi saya, jika saya menikah dan menghadapi hal yang sama di masa depan, tidak ada yang akan berdiri di sisiku. Pada dasarnya, masalah ini bukanlah masalah wajah keluarga Su, tapi masalah prinsip. Persoalan prinsip ini benar-benar soal mana yang benar dan mana yang salah. Benar itu benar dan salah itu salah. Hanya karena laki-laki salah, kita tidak bisa meminta perempuan untuk tunduk. Minta saja perempuan untuk melakukan semua kesalahan demi wajah pria itu. Jadi, hari ini, aku harus menemani ibuku menghadiri pelelangan ini. Ketika Su Zifei melihat ini, dia merasa tidak berdaya jauh di dalam hatinya. Sebagai putra dan cucu tertua keluarga Su, ia sebenarnya sudah bisa membedakan pro dan kontra. Dari sudut pandang keluarga Su, dia merasa ibunya tidak boleh ikut serta dalam pelelangan seperti itu saat ini.
karena situasi keluarga Su secara keseluruhan adalah yang paling penting. Namun setelah mendengarkan begitu banyak perkataan ibu dan adiknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa hanya berdiri dari sudut pandang keluarga Su dan mengabaikan ibunya sendiri. Jadi, dia menghela nafas dan berkata, "Bu, aku akan menemanimu juga." Du Haiking tersenyum bahagia dan berkata dengan serius, "Si Fei, tolong jangan temani aku. Biarkan Ziyu menemaniku." Su Zifei bertanya dengan tergesa-gesa, "Bu, mengapa ibu tidak mengizinkan saya menemanimu?" Du Haiking berkata dengan sangat serius, "Kamu adalah putra tertua dan cucu dari putra tertua Su. Lebih baik jangan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri saat ini." Su Zifei buru-buru berkata, "Tapi Ziyu." Du Haiking melambaikan tangannya, "Kamu berbeda dari Ziyu." Su Zifei sebenarnya mengetahuinya dengan sangat baik. Ia adalah putra dan cucu tertua, kedepannya ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewarisi keluarga Su. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan besar di mata kakeknya, maka dia akan kehilangan kesempatan untuk mewarisi keluarga Su. Dan dia sendiri kurang berpikiran terbuka dibandingkan Su Ziyu. Su Ziyu tidak peduli dengan aset, kekuasaan, dan hak waris keluarga Su, tetapi Su Zifei belum bisa melakukan ini. Pada saat ini, pengurus rumah tangga tua juga memberikan kata-kata penghiburan, "Tuan muda, dengarkan saja nasihat wanita kedua dan jangan ikuti dia." Su Zifei ragu-ragu lagi, dan hanya bisa mengangguk tak berdaya, dan berkata, "Bu, kalau begitu aku tidak akan menemanimu ke sana." Setelah mengatakan itu, Su Zifei menundukkan kepalanya karena malu. Dia tahu bahwa meskipun ibunya berinisiatif untuk tidak melepaskannya, dia tetap menyerah. Du Haiking sepertinya telah membaca pikirannya dan berkata, "Zifei, minta sopir untuk mengantarmu ke bandara. Saya telah mengatur pesawatnya dan akan mengantarmu kembali ke Yanjing tepat waktu pada pukul 10. "Ah," Su Zifei berseru, "Bu, aku tidak ingin kembali ke Yanjing." Du Haiking berkata dengan serius, "Kamu harus kembali jika kamu tidak mau. Pada jam 10, saya akan menghadiri pelelangan dan kamu akan berangkat kembali ke Yanjing. Ini juga merupakan pernyataan yang kamu buat kepada keluarga Su." Su Zifei segera menjadi cemas dan berseru, "Sikap seperti apa yang ingin kamu ungkapkan? Apakah aku ingin mengungkapkan pendirianku agar mereka mengira aku sengaja berpisah denganmu?" "Ya," Du Haiking mengangguk dan berkata tanpa malu-malu, "Itulah maksud ibu. Apa yang ibu ingin lakukan adalah urusannya sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu berdiri di sisiku, dan tidak perlu kamu berdiri di sisiku. Kamu terlibat karena aku. Jika kamu kembali sekarang, kamu hanya akan mengungkapkan pendirianmu kepada dunia luar dan kakekmu untuk meminimalkan pengaruh ibumu terhadapmu. Selain itu, ini tidak akan menyebabkan kerusakan besar untuk hubungan antara ibu dan anak kita. Mengapa tidak melakukannya?" Su Zifei berseru, "Tetapi saya tidak ingin mengungkapkan sikap ini." Du Haiking menghela nafas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu harus lebih dewasa." Karena itu, dia melihat ke arah pengurus rumah tangga tua itu dan berkata, "Paman Wang, tolong bantu saya mengantar si Fei ke bandara." Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk tanpa ragu, "Oke, nona kedua." Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Bu, ada urusan yang harus saya lakukan di Jinling." Du Haiking tersenyum tipis, "Tidak masalah. Meskipun Anda terbang kembali pada jam 10 dan terbang kembali pada sore hari, yang terpenting adalah membiarkan orang lain melihat sikap Anda." Setelah mengatakan itu, Du Haiking bertanya lagi, "Si Fei, apa taruhannya?" "Saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Kamu adalah anak yang cerdas. Jangan membuat ibu mengatakannya lagi dari awal." Su Zifei mengatupkan bibirnya dan mengangguk tak berdaya, "Baiklah, Bu, saya akan bersih-bersih sebentar dan pergi ke bandara bersama kakek Wang." 20 menit kemudian, dua mobil hitam keluar dari kediaman lama keluarga Du. Salah satunya pergi ke paviliun Zhenbao di kota, dan yang lainnya pergi keluar kota menuju Bandara Internasional Jinling. Di mobil pertama, Du Haiking dan Su Ziyu, ibu dan anak perempuannya, sedang duduk. Penampilan ibu dan anak ini sangat mirip, dan keduanya bisa dibilang sebagai wanita cantik yang akan memikat seluruh negeri. Saat itu, Du Haiking dikenal sebagai wanita tercantik di Yanjing, bisa dikatakan ia menjadi objek persaingan para petinggi Yanjing yang tak terhitung jumlahnya. Sangat disayangkan meskipun Du Haiking terlihat seperti menaklukkan negara, dia masih kalah dari ibu Ye Chen.
Su Ziyu masih sangat muda, jadi meskipun dia tidak terlihat dewasa seperti Du Haiking, alisnya sedikit lebih heroik daripada Du Haiking. Dalam perjalanan menuju pelelangan, ibu dan putrinya duduk berdampingan. Du Haiking melihat keluar jendela, pikirannya berpacu. Dia secara tidak sadar memikirkan Ye Changying, dan kemudian secara tidak sadar memikirkan rumah tua Ye Changying, dan kemudian secara tidak sadar memikirkan pemuda yang dia temui di rumah tua itu hari itu. Dia pasti putra Changying, kalau tidak, mustahil terlihat begitu mirip dengan Changying, tapi aku belum menemukan kabar apapun tentang dia dalam 2 hari terakhir. Aku tidak tahu apakah dia akan datang untuk hadir hari ini, lelang. Pada saat yang sama, di dalam paviliun harta karun, Ye Chen, yang mengenakan masker sekali pakai, masuk ke tempat lelang bersama rombongan Bao Fugui yang antusias. Meskipun pelelangan akan dimulai setengah jam lagi, Bao Fugui memaksa semua orang untuk menghentikan semua orang yang berpartisipasi dalam pelelangan di luar pintu paviliun Zhenbao. Dalam kata-katanya, dia melakukan ini terutama karena dia khawatir identitas Ye Chen akan terlihat. Oleh karena itu, kami harus menunggu sampai Ye Chen memasuki kotak sebelum mengizinkan orang lain masuk. Karena paviliun Zhenbao memiliki beberapa kamar pribadi, Ye Chen bertanya kepadanya, "Bao Fugui, apakah ada orang lain yang memesan kamar pribadi hari ini?" "Ya," Bao Fugui berkata dengan tergesa-gesa, "seorang pria bernama Wang ingin memesan sebuah kotak, tetapi saya takut orang lain di dalam kotak di kedua sisi akan mempengaruhi minat Anda, Tuan Ye, jadi saya tidak setuju. Apa yang saya dikatakan kepada dunia luar bahwa lelang ini tidak cukup penting, jadi reservasi untuk kamar pribadi tidak dibuka. Kecuali Anda, semua orang sedang duduk di lobi di luar." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya pikir waktunya hampir habis. Sebaiknya Anda membiarkan orang lain yang berpartisipasi dalam pelelangan masuk terlebih dahulu." "Baiklah Tuan Ye." Bao Fugui membungkuk pada Ye Chen dan buru-buru berbalik dan meninggalkan kotak itu. Selang beberapa saat, para penawar peserta lelang yudisial mulai berdatangan satu persatu ke tempat tersebut. Ye Chen sedang duduk di dalam kotak dengan kaca satu arah, jadi dia tidak khawatir orang lain melihatnya. Ia mengamati dengan cermat setiap orang yang masuk dan menemukan bahwa kebanyakan orang berpakaian sangat biasa. Sepertinya sasaran lelang yudisial ini sebagian besar adalah masyarakat kelas pekerja biasa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat 2 wanita yang dikenalnya berjalan berdampingan. Kedua wanita itu tampaknya seumuran, yang lebih tua sangat menawan, dan yang lebih muda sama-sama cantik. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda pasti mengira kedua wanita ini adalah saudara perempuan. Namun, Ye Chen sekilas mengenali mereka berdua. Dia mengenali wanita yang lebih muda itu sebagai Su Ziyu, yang secara tidak sengaja dia selamatkan di Jepang. Adapun wanita yang lebih tua, dia adalah wanita yang dilihatnya di rumah tua orang tuanya, Du Haiking. Ye Chen melihat sosok cantik dari kedua orang itu dan tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Tanpa diduga, Du Haiking ini benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam penawaran. Bab 1209. Di saat yang sama, keluarga Yan Jingsu, Su Soude melapor kepada Tuan Su, "Ayah, kakak iparku akan membawa Ziyu ke tempat pelelangan." "Apa?" Ekspresi lelaki tua Su Chengfeng tiba-tiba berubah dingin dan menakjubkan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Du Haiking benar-benar bertindak terlalu jauh." Su Soude dengan cepat bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Tuan Su mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, "Karena Du Haiking sama sekali mengabaikan wajah keluarga Su, jangan salahkan saya karena tidak memberikan ruang untuknya." Setelah itu, dia dengan marah mengutuk. Putri Eropa saat itu sangat keras kepala. Dia tidak hanya menemukan pacar kafir, dia bahkan dikabarkan sedang mengandung anak kafir itu. Di mana dia menempatkan reputasi keluarga kerajaan. Jika dia tidak mendorong keluarga kerajaan secara ekstrim, bagaimana bisa keluarga kerajaan menyerangnya? Pada akhirnya, itu semua adalah ulahnya sendiri. Su Soude merendahkan suaranya dan bertanya dengan hati-hati, "Ayah, apakah kamu benar-benar akan menyerang adik iparku?" Meskipun keluarga Du sedang mengalami kemunduran sekarang, posisinya masih tinggi. Jika kita menyerang dengan gegabah, kita pasti akan marah. Keluarga Du. Setelah mengatakan itu, Su Soude berbisik, "Lagi pula, seluruh Yanjing sedang mengawasi. Jika kita mengambil tindakan saat ini, semua orang akan tahu bahwa itu pasti kita."
Su Chengfeng mendengus dingin dan berkata, saya tidak takut mereka akan tahu. Sebaliknya, saya takut mereka tidak akan tahu. Duhai King, wanita ini tetap keras kepala seperti biasanya. Jika kita tidak tahu, jika kamu tidak mengambil tindakan apapun, dunia luar akan berpikir bahwa keluarga Su kita dapat dihina sesuka hati oleh orang lain. Sial. Segera setelah itu, Su Chengfeng menjabat tangannya dengan keras dan berkata dengan tatapan tajam, selama kita melakukannya dengan bersih dan tidak meninggalkan petunjuk penting apapun, bahkan jika seluruh dunia tahu bahwa kita melakukannya, apa yang dapat dilakukan terhadap kita? Petik 2 tanda tanya. Su Shoude buru-buru bertanya, ayah, siapa yang harus kita biarkan mengambil tindakan? Su Chengfeng berkata, saya telah mengatur masalah ini sebelumnya. Saya awalnya berpikir bahwa selama Duhai King tidak menghadiri pelelangan, saya tidak akan lagi memiliki pengetahuan seperti dia. Tetapi karena dia tidak tahu bagaimana cara memuji, jangan-jangan salahkan aku. Kasihanilah. Su Shoude bertanya lagi, ayah, bagaimana dengan Xiu? Su Chengfeng berkata dengan tenang, aku sudah memberitahumu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun pada Xiu. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng bertanya lagi, ngomong-ngomong, apakah si Fei sudah pergi? Su Shoude menggelengkan kepalanya, si Fei tidak disebutkan di sana, jadi dia mungkin tidak pergi. Su Shouli di samping berkata dengan tergesa-gesa, ayah, si Fei sudah berada di bandara Jinling dan akan terbang kembali pada pukul 10. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia merasa agak lega dan berkata, sepertinya si Fei sesuai dengan nama yang saya berikan padanya. Yang paling penting adalah orang bisa mengetahui benar dan salah. Su Shoude buru-buru berkata, ayah, jika kamu benar-benar ingin memberi pelajaran pada adik iparku, kamu harus menemukan cara untuk menenangkan emosi si Fei. Jika tidak, aku khawatir anak ini tidak akan bisa memikirkannya. Su Shoude selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Keinginan terbesarnya sekarang adalah melakukan segala kemungkinan untuk membuat lelaki tua itu marah terhadap kakak tertuanya dan keluarganya. Dia berpikir dalam hati, tidak cukup hanya membuat lelaki tua itu merasa tidak puas dengan kakak tertuanya Su Shoudao. Karena lelaki tua itu masih dalam keadaan sehat, sehingga kemungkinan besar dia akan mewariskan tahta secara langsung dari generasi ke generasi di masa depan. Artinya, lelaki tua itu mungkin akan melanjutkan pekerjaannya selama 10 atau 8 tahun lagi, lalu langsung melewati generasi saya dan generasi kakak laki-laki tertua saya, dan mewariskan posisi kepala keluarga kepada generasi berikutnya. Jika dia menyerahkan tahta kepada Su Zifei, lalu apa gunanya aku menggulingkan kakak tertuaku sekarang? Setelah lelaki tua itu menyerah, Su Zifei akan mengalahkanku. Jadi, kita harus membuat orang tua itu kehilangan kepercayaan pada Su Zifei. Petik 2. Justru karena pemikiran inilah Su Shoude dengan sengaja menggunakan metode yang mematikan dan memilukan ini, dan dengan sengaja mengingatkan lelaki tua itu untuk memperhatikan menenangkan emosi Su Zifei. Dia berbicara dengan rasa keadilan, seolah-olah dia sangat peduli dengan keponakan tertuanya. Faktanya, dia hanya ingin membangunkan lelaki tua itu dan memberitahu dia bahwa jika dia benar-benar menyiksa ibu kandung Su Zifei sampai mati, Su Zifei pasti akan melakukannya, mati. Li Ji membencinya. Balas dendam seperti ini karena membunuh ibu seseorang tidak dapat diredakan tidak peduli metode apa yang digunakan. Su Shoude merasa selama lelaki tua itu menyadari hal ini, dia tidak akan pernah memberi Su Zifei kesempatan lagi, karena itu sama saja dengan mengangkat kepala harimau. Sungguh, ekspresi Tuan Su menjadi sangat jelek. Kata-kata Su Shoude benar-benar membuatnya sadar lebih jelas bahwa jika dia memutuskan untuk menyerang Duhai King, maka keluarga putra tertua Su Shoudao pasti akan berbalik melawannya. Namun, dia juga tahu betul bahwa jika dia tidak mengambil tindakan terhadap Duhai King, wajah keluarga Su akan hilang. Tidak peduli apa, dia tidak bisa begitu saja melihat Duhai King begitu sombong. Begitu wajah keluarga Su bisa diinjak-injak oleh wanita seperti itu, bagaimana keluarga Su bisa mempertahankan status dan martabatnya? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin, jika masalah ini selesai, biarkan si Fei pergi ke Australia untuk menemui kakak laki-lakimu, dan jangan pernah kembali lagi. Ketika Su Shoude mendengar ini, dia sangat bersemangat. Ayah meminta Su Zifei pergi ke Australia untuk menemui kakak tertuanya. Itu sama saja dengan dikirim ke pengasingan. Ayah dan anak tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi pewaris keluarga Su. Mereka harus melakukannya tinggal di Australia dan menunggu mati.
Dengan cara ini, saya adalah kandidat terbaik untuk mewariskan takhta di mata ayah saya. Betapa bahagianya, betapa bahagianya, titik. Pada saat yang sama, ini hampir jam 10 pagi. Ada puluhan orang yang duduk bersebelahan di tempat pelelangan. Inilah para penawar yang mengikuti lelang yudisial hari ini. Yang mereka minati sebagian besar adalah properti dan mobil bekas. Karena hampir semua produk yang dilelang terlibat dalam suatu tuntutan hukum dan hubungannya berbelit-belit, kebanyakan masyarakat awam tidak terlalu tertarik dengan jenis transaksi ini. Banyak kasus yang terjadi di masa lalu, seperti rumah yang dilelang untuk lelang yudisial, namun pemilik aslinya menolak untuk pindah, pada akhirnya pembelinya merasa tertekan dan sengsara. Oleh karena itu, harga transaksi rumah penyitaan umumnya lebih rendah dari harga pasar. Jika tidak takut masalah, Anda bisa menghemat sejumlah uang. Karena semua orang ada di sini untuk mengambil barang yang hilang, sulit bagi lelang yudisial untuk mendapatkan keseruan yang sama seperti lelang di luar. Pada lelang eksternal, terkadang dua pihak atau lebih akan bersaing untuk mendapatkan suatu komoditas senilai ratusan ribu. Pada akhirnya, karena saling tawar-menawar dan saling balas dendam, banyak kasus di mana kesepakatan akhir bernilai beberapa juta. Setiap orang yang mengikuti lelang yudisial ingin menghemat uang dan mencari tahu apa yang kurang. Untuk rumah dengan harga pasar 1 juta, semua orang berharap bisa mendapatkannya dengan diskon 20%. Bagaimanapun, itu akan menjadi 10%, diskon setelah melebihi 10%, daya tariknya akan turun tajam. Oleh karena itu, lelang seperti itu umumnya tidak menarik. Tepat pukul 10, juru lelang naik ke atas panggung. Karena semuanya sederhana dan cepat, tidak ada cutscene yang tidak perlu. Begitu juru lelang naik ke panggung, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, "Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam lelang yudisial ini. Barang pertama yang akan kami lelang hari ini adalah Jinling Bo An Audi A6 milik perusahaan Wei. Mobil tersebut telah didaftarkan selama 3 tahun dan memiliki jarak tempuh 113.000 km. Harga awal adalah 150.000 yuan, dan kenaikan tawaran minimum adalah 1.000 yuan. Penawaran dimulai sekarang. Harga transaksi mobil bekas seperti ini di pasaran normal untuk mobil bekas dengan kondisi yang sama umumnya berkisar 210.000. Karena plafonnya 210.000, semua orang menawar dengan sangat masuk akal. Setelah beberapa kali menawar, harga dinaikkan menjadi 180.000. Banyak penawar yang menyerah, namun hanya 2 orang yang bertahan. Namun karena harga sudah mendekati batas atas, 2 orang yang tersisa sangat berhati-hati dalam menawar. Setelah beberapa menit, salah satu dari mereka menaikkan harga menjadi 19 dan yang lainnya tidak menindaklanjuti. Juru lelang segera mengumumkan bahwa lot pertama terjual dengan harga 19 yuan. Di dalam kotak, Chen Zekai dengan santai melihat informasi lelang dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, ada total 11 mobil yang berpartisipasi dalam lelang hari ini. Setelah mobil dilelang, lelang rumah akan dimulai. Mantan orang tuamu tempat tinggal menduduki peringkat pertama dalam lelang real estate. Yang pertama memiliki harga mulai 880.000. Saya sudah menyapa supirnya. Berapapun harga yang kita sebut, dia akan mengikutinya sampai akhir dan pasti akan membantu Anda memotret rumah ini." Bab 1210. Ye Chen sedikit mengangguk. Ia pun bertekad merebut bekas kediaman orang tuanya. Bagaimanapun, bekas kediaman ini merupakan tempat terakhir kali ia menghabiskan waktu bersama orang tuanya, yang sangat penting. Karena beberapa mobil penyitaan secara bertahap disita, lelang memasuki tahap lelang real estate. Ada total 13 properti yang mengikuti lelang yudisial kali ini, namun di antara 13 properti tersebut, properti dengan harga awal terendah adalah properti tempat tinggal orang tua Ye Chen. Alasan utamanya adalah karena rumah tua tersebut telah diklasifikasikan sebagai bangunan yang dilindungi oleh Jinling, tidak hanya dilarang dibongkar, tetapi juga dilarang dibalik. Lebih penting lagi, siapapun yang membeli rumah tua ini memiliki kewajiban tertentu untuk melindunginya. Rumah tersebut sudah sangat tua dan tidak bisa dibongkar untuk mendapatkan nilai ekonomi yang lebih besar, kalaupun ingin dibalik, tidak boleh dilakukan, jadi pada dasarnya tidak ada yang tertarik dengan rumah seperti itu. Siapapun yang membeli rumah tidak memiliki peluang untuk menguangkannya. Namun, Ye Chen dan Du Haiking sama-sama menunggu syuting rumah ini dimulai. Karena rumah ini memiliki harga awal yang paling rendah, segera setelah lelang properti dimulai,
juru lelang langsung memproyeksikan foto properti tersebut ke layar lebar dan memperkenalkan, properti pertama yang akan kami lelang hari ini adalah rumah tua yang dilindungi, terletak di pintu masuk Jiuji. Anda dapat melihat informasi spesifik tentang rumah tua ini di manual lelang, jadi kami tidak akan memperkenalkannya di sini dan memulai pelelangan secara langsung. Harga awal 880.000 yuan, dan penawaran dimulai sekarang. Begitu juru lelang selesai berbicara, Du Haiking langsung mengangkat tanda itu dan berkata, 1 juta. Juru lelang segera berkata, penawar nomor 34 menawar 1 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 1 juta? Seorang pria parubaya berpenampilan rata-rata yang duduk di sudut segera mengangkat tanda dan berkata, 10.000. Pria parubaya ini adalah sopir Chen Zekai. 10.000. Juru lelang tercengang. Harga awalnya adalah 880.000, dan hanya setelah 2 putaran penawaran, harganya mencapai 10.000, yang hampir 2 kali lipat. Tahukah Anda, properti ini hampir tidak memiliki ruang untuk diapresiasi. Jika Anda menghabiskan 10.000 yuan untuk membeli rumah seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah membelinya sendiri. Karena dia terkejut, sebelum dia pulih, Du Haiking mengangkat tanda itu lagi dan berkata dengan serius, saya akan membayar 2 juta. Juru lelang bahkan lebih terkejut lagi. Ia segera melihat ke arah Du Haiking dan mengingatkan, penawar nomor 34, saya perlu mengingatkan Anda bahwa properti ini dilarang untuk dibongkar dan dikembangkan, serta dilarang untuk dibangun kembali. Harus dijaga sebagaimana mestinya sesuai dengan kebutuhan kota, dan pada saat yang sama, ia harus memikul sejumlah tanggung jawab. Kewajiban pemeliharaan, apakah Anda yakin mengetahui kekhususan ini? Du Haiking mengangguk, saya tahu pasti. Meski juru lelang bingung, dia tetap mengangguk dan berkata, penawar nomor 34 menawar 2 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari 2 juta? Pria parubaya di pojok langsung berkata, saya menawarkan 3 juta. 3 juta. Juru lelang menyeka keringatnya dan terus bertanya, sekarang penawar nomor 22 menawar 3 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari dia? 4 juta. Du Haiking mengangkat tangannya hampir tanpa berpikir. Ketika juru lelang mendengar ini, dia buru-buru berkata, tawaran 4 pada tanggal 34. Sebelum dia selesai berbicara, sopir Chen Zekai dengan lantang berkata, saya akan membayar 5 juta. Kali ini, Du Haiking bahkan tidak memberikan waktu kepada juru lelang untuk berpikir. Dan berkata langsung, saya akan membayar 8 juta. 8 juta. Adegan itu tiba-tiba dipenuhi dengan seruan seru. Rumah tua ini tidak ada nilainya di mata penawar lainnya. Rumah tua yang sudah tua dan bobrok tidak hanya tidak memiliki nilai komersial, tetapi juga sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Rumah tua seperti ini bisa bocor udara atau hujan. Pasti sangat dingin di musim dingin dan sangat panas di musim panas. Tinggal di rumah seperti itu, lebih baik menyewa rumah sewa murah yang disediakan oleh pemerintah kota. Jadi semua orang merasa kalau dilihat dari harga awal 880.000, kemungkinan besar rumah ini akan gagal dilelang. Namun, siapa sangka rumah yang hampir tidak ada nilainya itu akan diserbu orang dan harganya akan naik hingga 8 juta dalam waktu singkat. Meski sopir Chen Zekai punya sedikit uang, Chen Zekai sudah memberitahunya bahwa dia akan memenangkan rumah ini dengan cara apapun, apalagi 8 juta, kalaupun 80 juta, dia tidak akan ragu. Oleh karena itu, tak mau kalah sama sekali, ia langsung mengangkat tangannya dan berkata, 8 juta. 8,8 juta, 10 kali lebih tinggi dari harga awal 880.000. Namun persaingan keduanya baru saja dimulai. Du Haiking sepertinya tidak ingin terus menaikkan harga sedikit demi sedikit. Dia langsung mengangkat tangannya dan berkata, 10 juta. Seluruh lokasi lelang sekali lagi gempar. Di dalam kotak, Chen Zekai berkata di telinga Ye Chen, Tuan, tampaknya wanita muda kedua dari keluarga Du bertekad untuk menang. Ye Chen mengangguk dan menghela nafas tak berdaya, saya tidak begitu mengerti apa yang dipikirkan bibi ini. Lagi pula, dia dan ayah saya tidak memiliki dasar emosional yang nyata, jadi mengapa repot-repot bergantung pada rumah tua ini? Chen Zekai berkata dengan penuh emosi, sejujurnya, meskipun saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya telah mendengar tentang perasaan Du Haiking terhadap ayahmu. Itu memang bisa disebut cinta yang dalam. Ye Chen bersenandung pada pelelangan di luar, sopir Chen Zekai sudah menyebutkan harganya menjadi 12 juta. Saat ini,
Du Haiking juga mengikuti dan menaikkan harga menjadi 10.000. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan berkata kepada Chen Zekai di sampingnya, kirim pesan WeChat ke pengemudi Anda dan minta dia untuk langsung menawar 30 juta. Oke, Chen Zekai mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat. Segera setelah itu, pria parubaya di pelelangan di luar mengangkat tangannya lagi berdasarkan 10.000 Du Haiking, dia menggandakannya menjadi 30 juta. Tempat itu dipenuhi suara desisan hirupan. Sebuah rumah yang tidak bernilai 1 juta pun ternyata dinaikkan ke harga tinggi 30 juta. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah lelang yudisial. Du Haiking juga sangat terkejut saat ini. Dia berbalik dan melihat pria di pojok yang terus menaikkan harga bersamanya, merasa sangat terkejut. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pria aneh ini memiliki keinginan yang begitu kuat untuk membeli rumah yang saya minati. Sebenarnya, sebelum saya datang ke sini hari ini, saya sudah membayangkan akan bertemu pesaing di pelelangan. Namun, pesaing yang saya harapkan adalah pemuda yang saya temui hari itu di bekas kediaman Chang Ying. Karena pemuda itu terlihat hampir persis sama dengan Chang Ying. Jika tebakanku benar, dia pasti putra Chang Ying. Dalam beberapa hari terakhir, saya mencoba mencari keberadaannya, tetapi saya belum menemukan petunjuk apapun. Dan kini, pemuda itu tidak muncul di pelelangan, tapi selain dia, siapa lagi yang begitu terobsesi dengan rumah tua ini? Siapakah pria parubaya yang menawar 30 juta ini? Petik 2. Tepat ketika pikiran Du Haiking berputar-putar, juru lelang berkata, 30 juta sekali, 30 juta dua kali, apakah ada yang lebih tinggi dari 30 juta? Jika tidak, maka 30 juta untuk ketiga kalinya. Sebelum dia selesai berbicara, Du Haiking kembali sadar dan buru-buru berkata, 10.000. Saya 10.000. Petik 2. Ini, juru lelang sendiri tidak dapat mempercayainya, dan berteriak dengan gemetar, ini pertama kalinya. Sopir Chen Zekai bahkan sedikit gugup. Meski uang yang dibelanjakan bukan miliknya, ia juga merasa uang tersebut dibelanjakan terlalu tidak adil. Jadi, dia segera mengirim pesan WeChat ke Chen Zekai, "Bos, apakah Anda masih menawar?" Chen Zekai segera menjawab, "Zaiwan." Jadi, pengemudi itu mengangkat tangannya lagi dan berkata, 1 juta. Ye Chen memandang Du Haiking di sebelah Suziyu melalui kaca satu arah, menghela nafas pelan, dan berkata kepada Chen Zekai, "Chen tua, jika wanita kedua dari keluarga Du ini masih ingin menaikkan harga, minta sopirmu untuk meninggalkannya pelelangan." Chen Zekai tertegun dan bertanya, "Tuan, apakah Anda akan menyerah?" Setelah mengatakan itu, dia buru-buru menambahkan, "Guru, 1 juta, hanya puluhan juta, hanyalah setetes air dalam ember bagi kita." Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas, "Hei, lupakan saja, ini bukan tentang uang. Ayo bantu bibi ini." Bersambung.